8, 2, 4, 6, 8 ya. Sama seperti round sebelumnya, awali dengan chain 3 langsung di atas tempat slip stitch tadi ya. Sebenarnya tempat increase-nya boleh di mana aja Bunda ya. Yang penting ada 2 kali increase supaya ini nambahnya tetap 2 stitch untuk satu kelompok kincir. Berarti kalau satu putaran 2 stitch berapa tuh? 2 kali 8. Ada 16 stitch yang bertambah di setiap round. Ya, ada 16 stitch yang bertambah di setiap round. Jadi kita akan membuat 2 increase di bagian ini. Posisinya boleh di mana saja ya. Saya akan membuat increase langsung di bagian ini. Setelah 3 CH saya langsung buat increase. Kemudian saya teruskan dengan 1 DC. 1 DC di stitch kedua terakhirnya, nanti baru saya buat increase lagi. Posisi increase-nya bebas ya. Atau sesuaikan dengan foto tutorial yang pernah saya berikan di WhatsApp. Supaya posisinya lebih mantap, nggak bingung ya. Kalau di sini setelah chain 3 saya langsung buat increase. Nah, ini di stitch yang ini tadi sudah increase, kemudian 2, 4, 6, 8 DC single. Kemudian saya buat lagi increase. Terakhir saya isi dengan 1 DC. Baru kemudian chain 1. Ini rumus untuk round 8. Jadi di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 stitch ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 plus chain satunya 15. Berarti nanti 15 dikali 8 itu pada round 8 ini ada 120 stitch. 120 stitch bisa Bunda pakai untuk balita atau bayi ya, sesuaikan dengan kelilingnya nanti ya. Oke, ini rumus untuk 1 kali. Kita akan lanjutkan lagi setelah chain 1. Lanjutkan men-skip lubang besar. Kita buat 1 DC dulu. Lalu isi stitch berikutnya dengan increase. Lanjut 1 DC. Nah, di stitch kedua yang ini saya buat increase lagi. Kemudian baru 1 DC plus chain 1. Oke. Ini sudah pengulangan rumus untuk round 8. Silahkan Bunda teruskan hingga nanti kembali ke bagian awalnya, slip stitch di atas chain ketiganya. Nah, ini round 8-nya ya, sudah hampir selesai. Tinggal kita buat 2 DC lagi. Plus chain satunya. Untuk di round 8 ini slip stitchnya tidak pada chain ketiga lagi ya. Slip stitchnya di atas DC yang pertama ini. Karena nanti chain 3 ini kan udah sebagai 1 DC. Ini mau kita skip di skip di round ke 9. 2, 4, 6 ya, di round ke 9 sudah mulai kita skip supaya bentuk kincirnya ini menjadi melancip nanti, meruncing ya. Jadi slip stitchnya di sini. Nah, seperti itu. Dengan chain 3-nya ya, udah 12. Setelah chain 3, kita isi 11 stitch berikutnya ini dengan 1 DC saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan chain 3-nya 12 berarti jadinya ya. Kemudian setelah kita buat plus chain 1, kita buat di sini V atau increase, yaitu penambahan 2 DC di dalam 1 stitch. Sudah buat V-nya, jangan lupa chain 1 lagi. Nah,
ini satu kali pengulangan rumus pada round 9. Ini ada 12, 13, 14, 15, 16 nanti dikali 8, berarti di round 9 ini total stitchnya ada 128 stitch ya. 128 stitch itu bisa untuk size anak-anak. Oke, ini kita akan beri peniti penanda sama seperti sebelumnya supaya tidak keliru dalam pengulangan rumusnya. Kita lanjut membuat pengulangan rumus di sebelahnya. Skip DC yang pertama, lalu kita isi 12 stitch berikutnya dengan 1 DC. Oke, 12 DC nya sudah selesai, plus chain 1. Lalu kita buat increase di dalam lubang ini, lubang yang besar ya, plus chain 1 lagi. Nah, silakan diulangi lagi rumusnya hingga nanti selesai satu putaran di sini. Dua, 4, 6, 8, 10, 12. Udah 12 DC nya ya. Berarti kita tinggal chain 1, lalu membuat increase di lubang besarnya untuk menyelesaikan round 9. Chain 1. Kemudian kita slip stitch di atas DC yang pertama. Kalau bunda mau slip stitchnya di atas chain ketiga seperti sebelumnya boleh kayak gini ya, tapi slip stitchnya jadi 2 kali. Nah, karena DC ini akan di skip untuk round-round selanjutnya. DC yang pertama yang chain 3 itu akan di skip. Jadi daripada slip stitchnya 2 kali, mulai dari round 10 ini slip stitch lah di atas DC di sebelah chain 3 awal itu ya. Chain 1 langsung slip stitch di sini aja. Nah, itu berarti chain 3 ini sudah di skip ya. Ini penyelesaian untuk round 9. Nah, seperti itu ya. Kita akan masuk ke round 10. Di round 10 sama seperti sebelumnya, kita awali dengan chain 3. Lalu kita akan mengisi 2, 4, 6, 8, 9. Kita akan mengisi 9 lubang stitch berikutnya ini dengan 1 DC saja. Yang DC yang ke-10 ini tidak kita isi karena ini di skip, supaya nanti bentuk kincirnya ini akan jadi kecil dan bisa ada segitiganya di sini nanti ya, gitu ya. Kita isi dulu 9 stitch berikutnya dengan 1 DC saja. Tarikan DC nya agak direm ya, jangan terlena. Sudah jadi 9 DC termasuk dengan chain 3 ini, itu berarti 10 DC ya. 10 DC chain 1, lalu kemudian kita isi increase di dalam 2 lubang besar ini. V nya kita lewati, skip DC yang ini, kita buat increase plus chain 1, lalu buat lagi increase di sini di lubang besarnya ya, plus chain 1. Nah, ini sudah jadi satu kali rumus untuk round 10. Kita tandain dulu dengan penitinya. Baiklah, kita ulangi rumusnya ya untuk round 10. Skip 1 DC ini, kita buat 10 DC di stitch berikutnya. 10 DC ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Setelah 10 DC kita buat chain 1, lalu kita teruskan membuat increase langsung di lubang yang besar. Yang ini DC terakhirnya kita skip, buat increase 2 DC ya, plus chain 1, kemudian buat lagi increase yang terakhir plus chain 1. Nah, ini untuk pengulangan rumus pada round 10. Silakan dilanjutkan hingga nanti sampai ke bagian akhir satu putaran ya. Nah, ini round 10-nya sudah hampir selesai. Kita tinggal buat increase terakhir plus chain 1-nya ya, untuk mengakhiri round 10. Ini ya. Langsung saja slip stitch-nya di atas DC yang pertama. Tidak perlu di sini supaya tidak berjejak. Ya, buka slip stitch-nya di sini langsung karena nanti itu juga akan di-skip. Selesai untuk round 10. Kita akan masuk ke round 11. Tetap awalnya kita buat chain 3, kemudian kita isi setiap stitch ini dengan 1 DC. Yang terakhir, yang di sini DC yang terakhir ini di atasnya itu tidak perlu diisi karena itu nanti akan di skip supaya bentuk kincirnya menjadi kecil ya. Bentuk ininya maksud saya nih kecil kayak yang tadi ya, kayak yang sebelumnya kita lewatin yang terakhirnya. Kita isi 1 DC 1 DC. 3 4 5 6 7. Jadi kalau dengan chain 3 tadi di setiap ini nanti akan dapat 8 DC. Chain 3 udah 1 DC ya. Buat 8 DC, kemudian chain 1, skip DC yang terakhir ini, kita langsung bekerja pada lubang-lubang besar. Kita buat increase di setiap lubang besar, yaitu increase plus chain 1. Buat lagi di sini increase plus chain 1. Di sini juga lagi increase. Plus chain 1 ya. Nah, ini udah selesai untuk satu kali rumus pada round 11. 2 4 6 8 10 11 ya. Untuk round 11 ya. Kita beri tanda di atas chain 1-nya. Seperti itu. Penandaan peniti kan untuk membantu ya, membantu rumusnya. Tapi kalau bisa tanpa peniti nggak apa-apa. Ini di skip. Kita langsung buat DC-nya di tempat berikutnya ya. Ini skip, ini kita buat DC. Teruskan mengisi 1 DC pada 8 stitch berikutnya. 2 3. Kenapa licin sekali ini jarumnya. 4 5 6 7 8. Setelah 8 DC, chain 1, lalu increase plus chain 1 ya. Pada saat membuat alas bagian atas peci maksud saya, itu karena pakai DC dan chain biasanya kita kelewatan ya, menarik DC-nya itu terlalu panjang. Kalau bisa distabilkan sehingga tinggi dari DC-nya itu sekitar 1 cm gitu ya. Tinggi dari DC ini 1 cm. Kalau yang ngerajutnya kendor, nanti size akhir pecinya itu bisa jauh sekali dari ini, dari patokan ya. Kalau untuk size medium seperti yang saya pakai ke 144 stitch, itu kelilingnya sekitar 54 sampai 55 cm. Kalau rajutan teman-teman kendor narik DC-nya itu panjang gitu, itu nanti bisa lebih dari itu nanti size-nya. Makanya tetap harus ukuran kepala customer itu kita punya gitu ya, supaya bisa membuatkan peci sebagaimana ukuran yang pasnya untuk mereka. Oke, ini sudah selesai untuk 2 kali perhitungan di round 11. Silakan teman-teman lanjutkan nanti sampai ke bagian ini, bagian akhirnya ya. Baiklah, ini round 11-nya sudah hampir selesai. Kita tinggal increase 1 kali lagi di dalam lubang besar yang terakhir.
jangan lupa chain 1. Kemudian kita slip stitchnya di atas chain ketiga, bisa juga di atas DC pertama ini langsung, karena pada dasarnya ini nanti akan di skip ya, jadi di sini langsung bisa di slip stitch seperti itu ya. Oke, selesai untuk round 11 nya. Baiklah, kita akan masuk langsung ke round 12. Di round 12 kita awali dengan chain 3, kemudian karena ini tadi sudah di skip, tidak usah dibuat lagi ya, kita langsung membuat DC sebanyak 6 DC itu sudah terhitung 3 CH ini sebagai DC yang pertama ya. 3 CH ini sudah termasuk menjadi DC yang pertama, jadi 2 hitungannya 4, 6 gitu ya. Lalu chain 1, kita buat increase di setiap lubang besar kecuali yang terakhir. Kita buat increase V plus chain 1, di sini buat lagi, yang ini di skip ya, kita hanya di lubang besar. Increase lagi chain 1, agak licin, chain 1. Nah, yang terakhir ini kita masukkan decrease, 2 DC disatukan. Kenapa tidak saya buat 1 DC aja? Karena kita mau menyerupai bentuk V nya ini supaya tidak terlalu terlihat perbedaannya, sehingga ini kita pakai decrease. Kalau kita pakai 1 DC, di sini kelihatan bolongnya dan itu tidak seragam, tidak sama dengan yang lainnya ya. Jadi pakai decrease aja biar cantik. Kalau kita pakai 1 DC nanti bolongnya kelihatan banget dan bentuk segitiganya nggak bagus. Kemudian chain 1. Nah, ini untuk 1 kali rumus pada round 12. Oke, teruskan lagi, kita ulangi rumusnya. Jangan lupa di atas chain 1 ini kita selipkan dulu penanda supaya kita ingat rumus yang kita ulangi nanti dari mana ke mananya gitu ya. Nah, ini baru 1 kali rumusnya untuk round 12. Kita akan teruskan sedikit. Skip yang 1 ini ya, DC yang pertama ini di skip. Nanti baru kita buat berapa DC tadi, 2, 4, 6 DC ya. 1, sebentar, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 DC, lanjutkan lagi dengan chain 1. Kemudian kita isi bagian lubang-lubang besar ini dengan increase ya, 2 DC. 1, 2, chain 1, 1, 2, chain 1 lagi. Seperti itu. Lanjutkan lagi, increase yang ketiga, 1, 2, chain 1. Nah, pada lubang pada lubang yang besar ini, yang terakhir itu kita buat decrease, bukan increase, bukan penambahan seperti V yang ini tadi, tapi ini decrease, pengurangan. 2 DC dijadikan 1 seperti ini, dan chain 1. Ini gunanya supaya tidak ada penambahan hitungan lagi ya pada round 12 nya. Nah, ini untuk pengulangan rumusnya untuk yang kedua kalinya ya. Lanjutkan nanti sampai bunda kembali lagi ke bagian ini, baru round 12 ini akan selesai. Oke, ini round ke-12 hampir selesai ya. Kita tinggal decrease bagian yang sudut ini, dibuat decrease yang terakhir ya. Kemudian jangan lupa chain 1, lalu slip stitch di atas chain ketiga. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan dipotong benang A nya, karena nanti di part B ini akan terus jalan ya, hanya menambah 1 warna benang lagi untuk memantapkan bentuk motifnya. Benang yang satunya lagi nanti akan berfungsi sebagai backgroundnya. Baiklah bunda, ini dia part A nya sudah selesai. Nanti akan melengkung ya, seperti ini dia akan turun. Di video berikutnya kita akan membuat bagian part B, yaitu motif pecinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya bunda-bunda dan teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.